Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hartono, NIM 0531260003. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, tanpa berlama-lama coba kita lihat terlebih dahulu untuk tugasnya. Nah, di tugas 2 ini saya diberikan tugas seperti berikut. Ini ada beberapa perintah command prompt. Pada panduan tugas 2, sini kita menggunakan CMD, bukan base ataupun yang lainnya. Oke. Pertama, kita buka terlebih dahulu untuk base. Oke. Ini saya pakai Windows Command Prompt versinya versi 10.0.26.200. Nah, untuk tugas 2 kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah berikut mulai dari CD sampai dengan net. Oke. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang CD. Kalau teman-teman semua belum tahu apa itu CD, CD itu untuk mengubah directory yang sedang aktif sekarang menjadi ke directory tujuan. Misal, saya akan berubah ke directory D. Nah, ini kan ada di C nih. Kemudian saya akan merubah ke directory D seperti berikut. Oke. Untuk berpindah disk, ini kan ada C sama D nih di directory-nya. Nah, untuk berpindah disk itu harus pakai /d, terus kemudian nama disknya, nah, titik 2, ini sudah di D. Nah, kenapa saya bisa tahu harus ada /d sebelum kita pindah directory? Nah, coba kita lihat terlebih dahulu. cd bukan cd. Nah, sini. Ini ada keterangan display the name of or change the current directory. Change dir /d. Nah, buat change directory ini tuh seperti ini, /d, kemudian drive-nya kemana, lalu path-nya. Kalau misalnya cuma ganti path, harusnya tidak perlu pakai /d. Nah, ini saya sudah ada folder. Ini ada folder Reza Hartono. Kalau untuk berpindah folder itu sebenarnya tidak perlu pakai /d. Karena apa? Karena kita di sini bukan berpindah drive, seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu ada perintah cls. Nah, untuk perintah cls sendiri itu fungsinya untuk clear tampilan command prompt yang ada di desktop teman-teman. Kita coba cls. Ini yang tadinya banyak, kemudian kita ketik perintah cls, maka di sini akan hilang. Nah, itulah fungsinya cls, yaitu untuk menghapus atau membersihkan layar command prompt. Lalu berikutnya ada cls slash lalu tanda tanya. Oke. Coba lihat dulu. Slash. Tanda tanya. Di sini kan menampilkan sebuah bantuan tentang penggunaan perintah cls. Jadi tidak ada argumen tambahan, dia cuma pakai cls doang karena fungsinya memang untuk clear tampilan dari command prompt-nya. Coba clear lagi. Itu selanjutnya itu perintah dir. Nah, dir kita nggak pakai dir-nya, berarti kita cuma pakai dir slash tanda tanya-nya. Oke.
Ini untuk slash tanda tanya sebenarnya itu fungsinya untuk menampilkan bantuan dari uh, komandir ini sendiri nih. Misal kita nggak tahu nih di dalam komandir itu dia ada argumen apa aja. Nah, untuk mengetahui ada argumen apa aja itu bisa pakai slash tanda tanya ini. Display a list of files and subs directory in a directory. Ini keterangan dari fungsi dirnya dia untuk menampilkan sebuah list dari file atau subdirectory di dalam directory. Seperti itu. Jadi, dan untuk slide dir, itu kita ke ipconfig. Clear terlebih dahulu. ipconfig. Nah, ipconfig fungsinya itu untuk menampilkan detail dari IP yang dimiliki oleh PC atau laptop teman-teman. Nah, IP ini didapat dari misal WiFi, terus local network, atau misalnya teman-teman punya virtual environment, nah, itu bisa nanti seperti ini nih, ada WSL, nah ini dia virtual environment, maka dia ada IP-nya sendiri, terus ada seperti ini, LAN, WiFi, nah itu fungsinya untuk fungsi dari komen ipconfig. Oke, selanjutnya ipconfig all. Oke. Nah, sebenarnya untuk fungsinya sendiri ini sama, cuman untuk ipconfig all ini menampilkan detail secara keseluruhan dari jaringan. Misal ini Ethernet adapter, OSL, Hyper-V. Nah, sini detailnya bakal muncul nih, mulai dari IP terus sampai ke gateway, kemudian DHCP versi 6 berapa. Nah, misal di sini ada WiFi, ini IP address-nya, subnet mask-nya, kemudian list obtain, list expire-nya kapan, lalu default gateway-nya. Ini menampilkan secara keseluruhan detail dari jaringan. Itu fungsi dari ipconfig all. Selanjutnya yaitu komen ipconfig slash tanda tanya. Nah, seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kalau fungsi dari slash tanda tanya itu fungsinya untuk menampilkan bantuan. Misal kita tidak tahu argumen dari perintah ipconfig ini apa aja, nah itu bisa pakai slash tanda tanya. Ipconfig ini bakal muncul beberapa option, kemudian ini juga kompartemen, misal daftarnya apa dia. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Jadi sebenarnya fungsi dari argumen slash tanda tanya itu untuk menampilkan bantuan dari perintah yang ingin teman-teman lakukan, misal ipconfig slash tanda tanya. Nah, itu bakal memunculkan bantuan dari perintah ipconfig-nya. Seperti itu. Lalu berikutnya itu ipconfig release. Coba ipconfig ipconfig release ini sebenarnya untuk melepaskan IP dari DHCP. IP yang teman-teman tadi
bisa lihat dari wireless WiFi. Nah, ini WiFi yang terhubung. Coba kita rilis. Ini bisa dilihat WiFi-nya langsung tidak ada internet. Itu fungsinya untuk ipconfig release. Nah, bisa kita lihat coba mana yang WiFi. Nah, sini nggak ada untuk IP-nya. Itu fungsi dari ipconfig release. Lalu ipconfig renew. Oke. Fungsi dari ipconfig renew itu yaitu untuk memperbaharui alamat IP yang diterima teman-teman dari DHCP atau misalnya dari router teman-teman seperti itu. Oke. Nextnya IP config display DNS. Display Oke. Sini sudah muncul perintah ipconfig display DNS, yaitu untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di laptop atau PC teman-teman. Misal di sini ada DNS seperti berikut. Nah, gateway Docker. Karena di sini saya install Docker di laptop saya, kemudian custom domain lokal maksud saya, terus ada beberapa lagi dan lain-lain. Nah, ini ada Docker juga. Jadi fungsi dari perintah ipconfig display DNS itu untuk menampilkan cache DNS yang sudah tersimpan di laptop teman-teman. Kemudian selanjutnya itu perintah IP plus ipconfig config plus DNS. ipconfig plus DNS itu fungsinya untuk menghapus cache DNS yang tersimpan plus DNS. Nah, tulisan plus DNS resolve cache. Coba kita cek. Ini DNS baru yang sudah tersimpan, bukan tersimpan secara cache tapi secara file, ada di konfigurasi. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya yaitu perintah register DNS. Nah, fungsi dari register DNS itu untuk mendaftarkan ulang DNS ketika setelah selesai di plus. Register DNS. Request operation, request elevation. Nah, berarti ini requestnya udah selesai dilakukan. Seperti itu. Jadi fungsi dari ipconfig display DNS itu untuk menampilkan DNS yang tersimpan di cache. Kemudian push DNS itu untuk menghapus cache dari simpanan DNS ini. Kemudian register DNS itu untuk mendaftarkan ulang DNS-nya. Oke. Next-nya yaitu ping. Coba kita cek lagi. Ping. Nah, sini langsung menampilkan beberapa bantuan seperti option, minta ini buat apa, ping the specified host until stop. Oke. Kemudian ping itu gunanya untuk kita cek koneksi ke server tujuan. Misal coba kita ping google.com. Ini bakal kelihatan reply from. Nah, ini IP di sini, dia IP dari Google-nya, kemudian bytes-nya berapa, times-nya berapa, lalu time to live-nya itu berapa. Nah, kemudian di bawahnya dia akan menampilkan statistiknya, ping statistik untuk IP 172 bla bla bla. Nah, ini dari Google, kemudian
paketnya yang dikirim ada 4, yang diterima ada 4, lalu yang menghilang atau loss itu 0. Nah, kalau misalnya ada terjadi koneksi internet buruk atau misalnya tidak ada internet, nah ini bakal beda dari sisi responnya. Misal saya coba matiin untuk wifi-nya, saya coba ping Google lagi. Nah, ping request could not find host google.com, please check the name and try again. Nah, ini ketika tidak ada internet. Nah, berbeda lagi kalau misalnya jaringannya lambat atau respon dari servernya itu lambat. Nah, nanti di sini time to live-nya bakal lebih lama, kemudian time-nya juga lebih lama. Nah, bisa jadi kena request timeout juga di sini nantinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di loss-nya ini bakal bertambah kalau misalnya ada terjadi kesalahan dari koneksi. Seperti itu. Itu fungsi untuk ping. Kemudian di sini ada net start. Oke. Coba kita cek net start ini untuk apa. Fungsi dari net start itu dia untuk menampilkan koneksi yang aktif di dalam jaringan sel TCP nih, seperti ini. Ini ada koneksi, lokal address-nya berapa, kemudian foreign-nya berapa, di HTTPS, ada keterangan juga. Seperti ini. Kita coba tutup lagi. Ada localhost juga nih. Ini dari Docker biasanya yang tes up seperti ini. Kita coba tambahkan argumen. Misal. Nah, sebenarnya fungsinya sama. Di sini bakal munculin koneksi yang aktif di dalam jaringan. Seperti ini. Terus kita lihat untuk perintah berikutnya, yaitu treasure. Oke. Kita coba dulu. Usage treasure maximum hops. Oke. Kalau saya lihat dari detailnya, fungsi dari treasure itu untuk menelusuri jalur paket ke tujuannya. Misal treasure google.com, tracing route to google.com for maximum. Ini bakal menampilkan detail dari hasil tracingnya, jalurnya seperti ini. Jadi dari mana ke mana. Coba kita tunggu terlebih dahulu. Kemungkinan ini bakal agak lama, kita tetap aja. Intinya untuk fungsi dari tracer ini, dia akan menampilkan hasil tracingan atau routing dari mulai lokal IP sampai dengan IP-nya Google, yaitu 622.64.233 dan seterusnya. Ini bakal menampilkan dari misal dari 192.168.1.1 ini lokal IP saya, dia ke 10.120 terlebih dahulu, kemudian masuk ke 10.99.100
dan seterusnya. Oke. Selanjutnya yaitu perintah pet ping. Hapus. Pet ping. Kalau dilihat dari detail dari pet ping ini sebenarnya sama seperti tracer, cuman kayaknya ini adalah gabungan dari fungsi ping sama tracer. Misal coba kita coba terlebih dahulu Google.com. Oke. Yes. Sama ternyata fungsinya ada tracer. Nah, cuman di sini ada keterangan nih MSI. Nah, MSI ini dia laptop lokal saya, kemudian masuk ke routernya itu di satu, nah provider dan lain-lain, nanti bakal seterusnya masuk ke google.com. Nah, untuk fungsinya sendiri sama kayak tracer. Kalau tracer dia fungsinya untuk menampilkan jalur-jalur di jaringan tersebut, atau misalnya ketujuan google.com, nah itu akan menampilkan jalur-jalurnya. Cuman bedanya si Petping ini lebih ke kombinasi antara tracer sama ping, seperti itu. Ada NS lookup. Coba terlebih dahulu. NS lookup. Untuk NS lookup sendiri sebenarnya fungsinya untuk mencari informasi terkait DNS atau domain. Misal kan sudah masuk ke NS lookup google.com. Ini detailnya. Nama google.com. Ini ada berapa alamat. Misal kalau ini sebelumnya kita langsung masuk terlebih dahulu. Coba kita masuk ya google.com. Detailnya bakal sama karena dia menampilkan detail dari name server, sebuah name server di google.com, atau misal facebook.com, bakal menampilkan detail-detailnya. Selanjutnya yaitu perintah netsh. Saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk netsh itu sebenarnya fungsinya untuk mengelola konfigurasi jaringan Windows. Misal teman-teman di sini ada hotspot, ada mobile hotspot, ada mobile hotspot. Nah, ini bisa diaktifasi menggunakan netsh. Itu fungsi dari uh, perintah netsh. Coba kita cek dulu. Ini sama kayak NS lookup, kita nggak dikasih bantuan atau help apa. Misal dia biasanya pakai dulu. File ini akan menampilkan
beberapa profile dari WiFi yang tersimpan. Misalnya ada anak emak, kemudian dan lain-lain. Nah, sini akan muncul. Oke. Itu fungsi dari NetWK. Itu jaringan komputer teman-teman. Selanjutnya itu root. Ini ada root. Fungsinya itu untuk manipulasi network routing table. Jadi fungsi sebenarnya dari root itu untuk menampilkan atau mengatur routing table. Dalam artian di sini karena ada manipulate, otomatis si routing table-nya ini bisa dimanipulasi seperti itu. Coba kita print terlebih dulu. Dan detailnya ini menampilkan routing table list nih ada berapa terus saya gunakan di dalam laptop ini. Kemudian ada active root yang dari mana ke mana, terus masnya berapa, ada network destination-nya. Kemudian ini ada IP6 root table juga. Itu. Jadi untuk fungsi root itu secara general dia fungsinya untuk menampilkan atau mengatur routing table dari jaringan komputer teman-teman. Selanjutnya kita ke perintah terakhir yaitu net. Terlebih dahulu net. Ini ada bantuan juga nih. Net ada count, komputer, config, continue, file, group, help, help message, kemudian local group, ada pause, session, share, start, statistik, stop, time, use, user, view. Nah, untuk net sendiri itu fungsinya untuk administrasi jaringan komputer teman-teman. Contoh, untuk menampilkan daftar user pada komputer bisa pakai net, kemudian user. Ini udah ada sebenarnya perintah-perintahnya, mau net account, net bla bla bla. Di sini saya pakai net user. Nah, di sini saya coba tampilkan, ini ada 2 user, kemudian coba main net time. Kita perintah lain, view. Kalau tidak ada net view itu sebenarnya fungsinya sama dengan network di sini. Kalau misalnya di sini ada device lain yang satu jaringan, maka di net view ini dia bakal muncul nih list device-nya seperti itu. Jadi net sendiri fungsinya untuk administrasi jaringan di komputer teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.